Monumen Mandala Bhakti Wanita Tama merupakan monumen pergerakan wanita yang berbentuk gedung dan mulai dibangun tanggal 22 Desember 1953 yang ditandai dengan peletakan batu pertama. Monumen ini dibangun dalam rangka peringatan seperempat abad kesatuan pergerakan wanita dengan titik baliknya yaitu pada Kongres Perempuan pertama tahun 1928. Proses pembangunannya dilakukan selama 30 tahun mulai dari tahun 1953 sampai 1983. Monumen Mandala Bhakti Wanita Tama memiliki manajerial yang baik atas pengelolaan berdasarkan KOANI dan juga Yayasan Hari Ibu, terbukti dalam perencanaan peringatan seperempat abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia yang ditangani oleh Panitia Seperempat Abad di bawah pimpinan Ibu Sri Mangunsarkoro, termasuk Gerakan Dharma Bakti di bawah Dewan Pengawas sebagai bentuk koordinasi dan juga kontrol. Monumen Mandala Bhakti Wanita Tama memiliki wujud simbolik pada penamaannya yang berarti tempat berbaktinya para wanita yang utama dulu dicontohkan. Pada penamaan setiap jenis bangunan monumen di Mandala Bhakti Wanita Tama menggunakan nama wayang perempuan seperti Dewi Sinta, Kunti, Utari, Arimbi, Sembodro, dan juga Sri Kandi. Pemberian nama-nama tersebut memiliki arti dan harapan, yaitu menggambarkan kegiatan atau pergerakan perempuan di Mandala Bhakti Wanita Tama agar menjadi perempuan-perempuan yang hebat seperti perempuan wayang tersebut. Watak wayang perempuan yang dijadikan nama dalam monumen Mandala Bhakti Wanita Tama, yaitu Balai Utari, merupakan representasi sosok perempuan dengan perwatakan halus dan sopan santun. Balai Kunti merupakan representasi perempuan yang berkarakter halus, sabar, setia, dan berani dalam menyatakan pendapat, memiliki keistimewaan sifat keibuan, dan tanggung jawab dalam keluarga. Balai Sinta merupakan representasi perempuan cantik dengan perwatakan sopan dan santun, serta suci trilaksita, suci dalam pikiran, ucapan, dan hatinya. Wisma Arimbi merupakan representasi perempuan pemberani, jujur, setia, berbakti, bijaksana, dan mengutamakan kecantikan hati. Gedung Sri Kandi digambarkan sebagai sosok perempuan yang kuat serta mengartikan bahwa seorang perempuan bisa menggantikan peran laki-laki tetapi tidak bisa merubah kodrat sebagai perempuan. Bangunan pertama Monumen Mandala Bhakti Wanita Tama adalah Gedung Sri Kandi yang sekarang digunakan sebagai Museum Monumen Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. Museum Monumen Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia dapat menjadi modal sosial, di mana museum ini adalah museum pertama dan satu-satunya di Indonesia, sehingga perlunya kesadaran untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan agar komponen di dalamnya tetap utuh serta dapat dimaknai dengan baik sebagai penghargaan atas semangat juang para perempuan, khususnya dalam mencapai kesetaraan gender. Mandala Bhakti Wanita Tama dapat digambarkan dalam realitas sosial, dapat dilihat berupa pembangunan monumen yang menjadi tempat berbakti para perempuan dengan tata kelola yang dilakukan oleh Yayasan Hari Ibu sebagai badan pelaksanaan KOANI atau Kongres Wanita Indonesia, dengan digunakannya museum dapat dimaknai dengan baik sebagai penghargaan atas semangat juang para perempuan, khususnya dalam mencapai kesetaraan gender. Mandala Bhakti Wanita Tama dengan segala historis dan komponennya dapat merepresentasikan kesetaraan gender yang termasuk dalam target Sustainable Development Goals poin kelima, yaitu kesetaraan gender. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun tercermin
melalui koleksi Museum Monumen Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, yaitu diorama pemilu yang menggambarkan kerjasama antara pria dan wanita. Koleksi tentang tokoh kesetaraan gender yaitu R.A. Kartini terdapat di diorama dan juga lukisan. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan juga pribadi, tercermin melalui koleksi kesepakatan Kongres yang berupa foto koleksi Laskar Pergerakan Perempuan, yaitu menggambarkan masa penjajahan. Kemudian ada diorama perempuan mengobati pahlawan yang sedang bertugas pada masa Perang Kemerdekaan. Menghapuskan semua praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. Pernikahan dini sendiri merupakan salah satu bahasan pada Kongres Perempuan pertama, di mana kongres tersebut menolak adanya praktik berbahaya tersebut. Hal inilah yang menjadikan para wanita di kongres bergerak agar perempuan tidak menjadi korban perkawinan usia anak. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar tercermin melalui koleksi peralatan masak dan makan hasil pembekalan keterampilan untuk perempuan yang disebut dengan Kursus Kader Pembangunan Wanita Masyarakat Desa tahun 1956 setelah Gedung Monumen diresmikan. Kemudian ada koleksi Arca Hariti, yaitu menjadi simbol mendidik, melindungi, dan mengayomi anak. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan juga masyarakat, tercermin melalui koleksi yang berkaitan dengan Kartini dan juga Dewi Sartika, di mana mereka adalah pemimpin-pemimpin pendidikan perempuan. Kemudian, koleksi-koleksi lain tentang Laskar Pergerakan Wanita. Dari Mandala Bakti Wanita Tama, kami juga dapat belajar bahwasannya para tokoh yang memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan bukan hanya Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, namun juga ada Kartini, Dewi Sartika, Cut Nyak-din, dan juga Ibu Sri Mangunsarkoro sebagai inisiator terbentuknya Monumen Mandala Bakti Wanita Tama, monumen pertama yang dikhususkan mewadahi pergerakan para perempuan Indonesia dan juga menjadi representasi atas kesetaraan gender.